Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang ingin request saham untuk dianalisa, bisa like dan komen di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang. Oke. Hari ini kita akan review plan kita seminggu kemarin, mulai dari IHSG. Pada perdagangan Senin kemarin, tanggal 3 Januari, IHSG berhasil tembus area kuno. Ini ya, tanggal 3 ya. Pada hari Rabu dan Kamis, IHSG sempat mengetes area kuno lagi, namun masih berada di atas kuno pada saat closing market. Dan diangkat pada hari Jumat sempat naik sampai ke harga 6.712 dan ditutup di harga 6.700. Apabila minggu depan masih dapat bertahan di atas 6.700, maka berpotensi menguji area 6.751 sampai all time high, mungkin ke area 6.800. Berikutnya saham yang akan kita bahas di minggu lalu, kita akan bahas lagi untuk minggu ke depan, apakah masih cocok untuk kita hold atau kita buang sebagian. Yang pertama adalah Indosat. Saham Indosat saya pada tanggal 3 Januari sempat mengajak teman-teman masuk. Ya, pada saat itu naik ya, menuju area 6.450, namun pada hari Selasanya dibawa turun. Saya masih hold saham ini karena masih berada di atas garis Tenkan dan juga masih berada di atas SL saya di area 5.825. Namun saham ISAT masih sideways, dan kita lihat secara weekly saham ISAT juga masih gagal menembus area 6.500. Bila minggu depan saham ISAT dapat menembus area 6.500, maka bisa dapat menguji area 6.888 di area Tenkan dan Kinjun. Jadi saham ini masih layak untuk di hold saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Diva.
saham Diva pada perdagangan tanggal 3, saya juga tidak merekomendasi teman-teman untuk entry karena berada di resisten kuat, dan saya mengajak teman-teman untuk menunggu. Apabila dapat bertahan di area 1900-an, maka kita dapat menguji. Saat ini Diva berada di bawah area tersebut. Menurut saya, apabila kita sebaiknya menunggu lagi minggu depan, apakah Diva ini dapat bertahan di atas 1875. Apabila Diva dapat bertahan di harga 1875, kita bisa pertimbangkan beli. Namun bila 1875 Diva tidak dapat bertahan, maka Diva dapat melanjutkan tren turunnya ke area 1735 dan lebih dalam lagi sampai 1625. Berikutnya saham yang akan kita bahas adalah CSIS. Pada tanggal 4 Januari, CSIS sempat naik ke 166 di area take profit, tapi kita tidak dapat mengambil barang karena langsung menuju area situ. Jadi saya putuskan untuk wait and see, dan ternyata area support kita juga ditembus dan berada di bawah kumo lagi. Pada perdagangan 5, 6, dan 7 masih menguji area support. Jadi menurut saya CSIS tidak layak lagi kita hold karena sudah berada di bawah area support. Berikutnya saham yang kita bahas adalah EMTK. Saham EMTK pada perdagangan tanggal 4 kemarin ditutup doji dan berada di atas kumo dan Tenkan dan Kinjun. Namun pada perdagangan 5 Januari EMTK menguji area resisten namun tidak mencapai target profit. EMTK lalu koreksi. Pada tanggal 6 juga menguji area support dan saya belum cut loss karena cut loss saya di daerah 2250 dan saya kembali entry di harga 2000 average down. Saya average down di harga 2350. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik ke harga 2470. Semoga EMTK masih dapat melanjutkan kenaikan ke area take profit pertama di harga 2580. Dan bila berhasil melewati ini, maka TP kedua saya berada di area 2750. Berikutnya saham yang akan kita bahas adalah MAR. Saham MAR saya rekomendasi pada tanggal 5 Januari. Saham ini sempat ARB di sekitar harga 1735.
atau 1140. Saya sempat average down lagi di harga 1550 dan sempat dibawa naik lagi ke harga 1215 pada hari yang sama, tanggal 5. Tanggal 6 saya take profit pertama di harga 1235 dan perdagangan Jumat sempat ditutup naik di harga 1265. Apabila minggu depan dapat melewati harga 1280, maka saya akan take profit lagi untuk yang kedua kali. Saat ini harga Mark masih berada di atas Kumo dan Tenkan dan Kenjun juga berada di atas candle. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham PSGO. Saham PSGO, saya mengajak teman-teman entry pada tanggal 5. Saham PSGO kemungkinan arah pada tanggalnya. Pada tanggal 5 mungkin arah ya. Itu sudah menjemput semua take profit saya. Saya sudah tidak hold lagi saham ini. Tapi apakah masih bagus untuk di hold untuk minggu depan? Apabila PSGO masih bertahan di atas harga 241 dan tidak ditembus, maka PSGO masih berpotensi menguji area 2770. Kalau teman-teman ingin hold, tunggu di area 2241 dan PSGO masih berhasil mantul karena secara tren masih uptrend dan berada di atas Kumo dan Tenkan. Apabila tidak dapat melanjutkan kenaikan, maka PSGO akan menguji ke area 231 atau cut loss kita di 218. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah SRTG. SRTG, saya mengajak teman-teman masuk pada tanggal 6 pada hari Kamis. Saat itu harganya malah makin turun, tapi belum menyentuh area support. Area cut loss saya di sekitar harga 2640. Saya sempat entry lagi di harga 2720 dan saham ini diangkat naik pada perdagangan hari Jumat ke harga 2900. Saya masih hold saham ini karena masih sangat layak untuk di hold dan saat ini masih tertahan di Tenkan di sekitar harga 2910. Bila pada perdagangan minggu depan dapat bertahan di atas 2910, maka SRTG masih dapat melanjutkan kenaikan ke harga 3050 atau all-time high-nya di 3200. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham ESA. Saham ESA saat saya mengajak berada di harga
490 dan sempat turun di harga 472. Apabila ESA masih dapat melanjutkan kenaikan dan tidak menyentuh area 460, maka saya masih hold saham ini. Dan bila dia gagal mantul di harga 520 nya lagi, saya akan cut loss di harga 472. Oke, saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham request teman-teman kita, yaitu saham Sido. Teman kita request pada tanggal 6. Ya, pada tanggal 6 Sido berada di harga 910. Apabila teman-teman entry pada tanggal 6 juga, maka tanggal 7 kemarin sempat dibawa ke harga 970. Dan TP pertama kita berada di 935 dan 950. Artinya kita sudah TP semua. Apakah Sido masih layak untuk di hold minggu depan? Apabila Sido mengetes area 935 dan area 910 nya lagi, maka Sido akan bergerak sideways untuk minggu depan. Dan apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu dulu apakah Sido dapat bertahan di harga 935. Apabila Sido dapat bertahan di atas 935, teman-teman bisa entry. Namun bila Sido gagal di harga 935, teman-teman dapat cut loss di harga sekitar 925 atau 910. Bila Sido kembali lagi ke harga 910, maka Sido bergerak sideways kembali. Target profit Sido berada di harga 1000 untuk yang berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.